Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Salam merdeka. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kemarin RI boleh berulang tahun ke-75. Satu anugerah yang Tuhan berikan bagi bangsa Indonesia. Mari kita akan mulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita menaikkan nyanyian Indonesia penuh kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena bangsa Indonesia telah merayakan HUT RI yang ke-75. Satu usia yang cukup panjang. Biarlah sungguh-sungguh di usia yang cukup panjang ini boleh membawa Indonesia terus maju, hidup takut akan Tuhan dan boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami sebagai warga negara Indonesia boleh menjadi warga negara yang baik, yang memuliakan Tuhan di dalam segala aspek hidup kami. Bersyukur menyerahkan untuk persekutuan doa online ke dalam tangan Tuhan, walaupun kami tidak bisa berjumpa tatap muka karena dibatasi oleh jarak, tetapi kami tetap boleh bersekutu, berdoa bersama-sama, mencari kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam doa bersama-sama. Kami menyerahkan serangkaian acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan, di tengah-tengah kita hadir seorang pengurus Rayon Satelit yang ternyata punya banyak cerita mengenai seluk-beluk kehidupan, perjalanan dari kecil sampai saat ini. Kira-kira apa sih? Kita mau mendengar bersama-sama. Halo. Ya, Peconto. Oktav, apa kabar? Baik. Bisa cerita, kenalkan dirimu. Ya, makasih Peconto. Saya saat ini di sekolah minggu ya, jadi guru sekolah minggu. Ya, sorry, nama saya Octavianus. Ya, kalau murid-murid biasa panggil saya langsung Oktav gitu. Ya, dan ya Peconto tadi ngomong banyak seluk-beluk. Ya, saya bisa sharing di sini mengenai hidup saya. Ya, mungkin sebagian besar saya pernah cerita juga bahwa saya lahir di Manado ya, dan umur 3 bulan itu diserahin ke emak gitu ya. Jadi saya nggak tinggal sama orang tua sejak
sejak bayi gitu, dan dibesarkan oleh mak dan terus sampai di sekolahin gitu ya. Dan ya kehidupan kami waktu itu, saya ingat mak juga bukan orang yang ya cukup gitu, tapi ya kami boleh hidup cukup walaupun pas-pasan gitu ya, karena mak itu penghasilan dia itu saya ingat hanya dari engkong yang sudah meninggal dan mendapatkan tiap bulan pensiun dari bank karena bank pemerintah. Jadi setiap bulan dapat ya, jumlahnya saya juga masih ingat tuh 50.000 gitu ya per bulan. Nah waktu setiap bulan mak ke bank ngambil duit itu ya, saya diajak, dan setelah itu pasti diajak satu restoran ya, makan nasi campur di situ. Nasi campur Makassar itu kesukaan saya, dan itu cuma sebulan sekali. Wah, asik ya. Ya, Hauce. ya, hauce. Boleh dicoba lah. Ya, dan ya kami hidup sampai saya kira-kira 1 SMP. Ya, ada yang nawarin kerja tetangga gitu ya, karena dia buka toko baru dan saya diajak bekerja. Dan saya bekerja gitu, jadi setiap pulang sekolah ganti baju lalu bekerja jaga toko. Lama-kelamaan mulai bisa hal-hal yang skill yang teknis gitu, saya mulai bekerja. Dan ya saudara tahu gaji saya ya contoh itu 5.000 per minggu. Satu minggu Senin sampai Minggu kerjanya. Wow. Ya jadi luar biasa. Ya itu saya nikmati aja ya, dapat duit sendiri, bisa bantu mak dan papa mama sih setiap bulan juga kirim gitu ya, cuma memang hanya untuk uang sekolah atau apa yang kami bisa hidup untuk itu. Dan satu hal juga yang saya ingat waktu saya udah kuliah tingkat 1 gitu ya di Politeknik, itu bos saya tuh nawarin gitu loh, kamu mau nggak pegang perusahaan ini, toko ini gitu ya, karena dia waktu itu sudah berencana pindah membuka toko department store, karena dia menikah dengan ya grupnya Ramayana lah, saya waktu itu ingat ya. Dan dia serahin toko itu, dia ngomong kamu harus kuliah berhenti gitu, pegang full toko itu. Terus saya bergumul, saya tanya ke mak, gimana nih? Ya pingin sih kerja sendiri gitu, full dapat duit sendiri ya, karena kan biaya sekolah juga ya kita pas-pasan gitu. Tapi dia ya menurut saya itu sangat bijak gitu loh, kamu harus selesaikan sekolahmu, jangan berhenti gitu ya, karena itu penting gitu loh. Jadi apapun saya argumentasi tetap jawabannya seperti itu ya. Akhirnya ya sudah, saya ngomong ke bos ya, orang tua saya nggak setuju ya, jadi gimana gitu ya. Akhirnya dia bilang ya sudah, berarti saya akan jual toko ini ya, dan kamu juga keluar kerja dari sini gitu. Nah toko itu dijual, dan setelah itu yang beli toko itu temannya dia, itu akhirnya juga ngajak saya kerja lagi di situ. Ya akhirnya saya singkat cerita sampai saya lulus kuliah, terus saya lapor ke papa gitu ya, sudah selesai kuliahnya gitu. Terus dibilangin kamu jangan berhenti cuman D3 gitu, lanjut ke Surabaya. Nah, bisa, saya tanya bisa ya, pokoknya diusahakan kamu lanjut ke Surabaya. Ya udah, saya lanjut Surabaya, dan di situ bener-bener ya full kuliah karena nggak kerja. Dan memang saya udah berjanji gitu, karena waktu itu dikirim uang begitu ngepres gitu ya, contoh nggak bisa apalah ya. Jadi saya bilang oke, saya akan selesaikan dalam betul-betul sesingkat mungkin gitu ya. Jadi setiap semester itu ngambil 2, 3, 2, 4 SKS gitu. Wow. Ngebut sampai 3 tahun selesai gitu. Pinter sekali. Ya, dan memang tekad saya gitu, dan selesai itu puji Tuhan. Saya waktu ada majelis Trinitas itu memberikan satu tawaran kerja kan, jadi saya langsung kerja. Jadi setelah bekerja ya kemudian ya mulai ya saya sudah melayani di Trinitas gitu ya sebenarnya ya, tapi mungkin saya ada kelewatan mengenai kehidupan saya waktu masih bekerja itu. Jadi saya nggak pernah ke gereja karena Senin sampai Minggu kan kerja. Saya nggak pernah kenal Tuhan Yesus apalagi. Dan waktu kelas 2 SMA itu ya Pak Edi Chiang itu sama teman saya, sebenarnya teman sekolah gitu, itu sudah ngajak ke persekutuan pemuda gitu.
Tapi saya waktu itu berpikir, wah ini parah nih anak muda ini. Wah tadi dia masih muda kan, parah ini. Kok masih muda gitu sudah mau ke gereja atau apa? Karena di dalam otak saya tuh kasihan banget anak-anak muda pergi ke gereja gitu kan. Saya tolak terus gitu loh, tolak tapi dia datang, tolak terus sampai saya mengatakan ke teman saya kan suka badminton gitu ya. Oke, ganti hari aja badmintonnya, ganti hari Sabtu gitu supaya nggak ada ada alasan kan gitu. Ada alasan nggak usah itu lagi. Dan sudah itu, tapi saya bersyukur ya, dan saya tahu juga ini anugerah Tuhan gitu. Pak Edi tuh nggak pernah menyerah, ajak terus. Sampai saya ingat satu hari waktu ada retreat, mereka ngadain retreat, saya tetap nolak karena saya pikir bos saya pasti ajak jalan-jalan gitu. Ternyata nggak jadi. Bos saya nggak ngajak gitu. Daripada saya nganggur di rumah, ya udah saya kontak lagi. Saya ikut deh. Nah sejak itu mulai dengar, dan saya yang paling ingat pada waktu ada KKR Pak Tong ya, Universitas Stephen Tong di Makassar itu, saya ikut dan di situ baru saya merasa hidup saya benar-benar ya ada anugerah Tuhan, dan mulai saya tertarik dengan firman Tuhan, belajar. Dan mulai ada seminar pembinaan iman Kristen, saya juga ikut, dan disitulah saya merasa rohani saya mulai bertumbuh ya. Jadi banyak hal yang saya merasa Tuhan sudah memelihara walaupun di dalam kesulitan, di dalam sesuatu yang sangat terbatas ya. Tapi ya di situ saya merasa bahwa itu pimpinan Tuhan yang sangat baik ya. Kalau saudara melihat saya hari ini, Pak contoh melihat ya mungkin nggak merasakan apa-apa gitu ya. Tapi kalau ya mungkin Pak Edi yang bisa menceritakan semua itu waktu, karena dia masih mengalami apa yang saya alamin dulu. Tapi ya itu masa lalu, karena saya percaya kita ada saat ini, perjuangan yang kita lewati masa lalu itu tidak terlepas dari pimpinan Tuhan. Jadi ya saya cuma berpesan juga buat anak-anak muda gitu ya, jangan takut gitu loh, jangan takut kekurangan, jangan takut kesulitan. Dan saya juga pada kesempatan ini mau berkata ya, istri saya itu benar-benar orang yang ya menurut saya itu imannya besar sekali gitu loh. Kenapa? Karena waktu saya ingat ya, waktu itu saya ada senang sama satu orang di gereja gitu ya. Tapi ya waktu saya udah mulai mau deket gitu, dia cuma bilang apa, kamu bisa kasih saya apa gitu loh. Jadi seolah saya pikir ya sekarang nggak bisa ya, saya harus kerja, saya pasti akan bisa gitu loh, saya kan kerja keras gitu ya, tapi saya pingin sekarang gitu. Wah ya sudah. Jadi ya ceritanya ya saya nggak jadi gitu. Nah ketemu Lydia gitu, dia tahu saya yakin dia bisa melihat potensi dalam diri saya gitu loh. Berarti imannya besar. Ya itu ya. Jadi dia bisa terima saya karena ya bayangkan waktu itu saya belum ada rumah, masih kos gitu loh ya. Dan rumah kami yang pertama saya bisa beli itu juga tempatnya nggak deket di Bukit Bambe, itu di daerah Driorejo, Gresik situ, jauh sekali ya. Saya kerja, Lydia waktu itu kerja di gereja di Geri Andika. Jadi setiap saya kerja di Waru, di Bundaran Waru situ, pulang kerja jemput Lydia, terus ke rumah kami. Waktu itu kami sudah menikah gitu ya. Jadi segitu perjuangan dulu itu. Ya sampai satu kali ya perusahaan saya mempromosikan untuk pergi ke Jawa Barat. Ya, kami pergi ke Kerawang, ya pindah di situ, dan anak kami juga akhirnya lahir di Kerawang gitu ya. Jadi ya tadi yang saya pesan ya, supaya kita jangan takut kesulitan, itulah intinya ya, karena di balik kesulitan itu pasti Tuhan akan memberikan sesuatu kekuatan buat kita. Ada rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan. Dan saya jujur aja ngomong, tahun 93 ya saya menjadi guru sekolah minggu untuk di Trinitas itu ya. Dan sampai hari ini saya masih jadi guru Pak Contoh. Dan saya selalu ngomong ke... Berapa tahun ya? 93? 17. Oh, 17 tahun. Ya. Seorang yang setia. Saya selalu ngomong ya, maksudnya semangat saya waktu awal-awal menjadi guru sampai hari ini pun ya saya yakin tuh masih sama gitu loh. Ya nggak melihat kesulitan atau apa. Bahkan
kadang kita di dalam satu pertemuan guru, mereka tuh selalu tanya, kamu kalau jadi lause gitu ya, kesulitan kamu tuh suka dukanya lah apa gitu loh. Kan banyak tuh ada yang ngomong ya anak-anak nakal lah apa gitu. Ya kalau saya selalu ngomong gini loh. Ya sukanya apa? Sukanya Tuhan masih pakai saya gitu. Tapi dukanya apa? Ya dukanya kalau Tuhan udah pakai saya lagi gitu. Ya itu aja sih. Maksudnya apa yang kita harus tuntut gitu loh. Tuhan sudah kasih kita begitu baiknya. Kenapa kita mau hitung-hitungan gitu kan? Ya mungkin bagi saya tidak full timer sebagai hamba Tuhan, tapi ada bidang yang lain yang bisa saya berikan untuk Tuhan gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Contoh mungkin mau tanya. Ya. Cukup jelas. Saya boleh tanya. Boleh. Lu sebagai pengurus saya ya, berapa lama ya? Kira-kira apa sih kesannya? Kira-kira kasih spirit untuk anak muda, generasi muda supaya ayo siapa tahu mereka calon-calon pemimpin gereja. Iya, yang pasti, yang jelas pelayanan kepada Tuhan itu kita nggak bisa hitung-hitungan, kita nggak bisa batasin. Dan saya sudah mengalami dari pemuda itu melayani terus sampai sekarang ini. Ya berbagai bidang saya sudah mulai dari sekolah minggu, dari pemuda, dari pengurus. Bahkan waktu di Kerawang saya tuh malah diangkat setara dengan majelis di sana gitu ya, karena ya gereja kecil gitu kan. Jadi ya itu saya udah ngalamin semua, dan khususnya kalau saya pesan kepada anak-anak muda ya tetaplah setia gitu loh. Ya apa yang bisa kalian lakukan silakan, karena kita jangan batasin Tuhan gitu. Itu yang paling penting. Ya kalau Tuhan memberikan kita satu talenta atau satu apa, kita lakukan gitu loh. Ya jangan sampai kita malah menutup talenta kita sendiri ya. Jangan sampai kita merasa bahwa wah ini sudah terlalu berat atau ini sudah cukup lah. Enggak gitu. Prinsip saya adalah ya lakukan gitu loh. Dan saya juga bersyukur ya di Elion kita sekarang ini anak-anak muda juga cukup banyak yang mulai mau aktif di dalam pelayanan. Itu hal yang baik lah. Jadi ada generasi yang bisa melanjutkan gitu loh. Oke, bagus sekali. Sebelumnya kita akan mendengar firman Tuhan dulu ya. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar kesaksian yang baik bagi Oktav yang sangat luar biasa, di mana Tuhan sudah memimpin kehidupan dia walaupun di tengah-tengah kesulitan, tantangan hidup sejak kecil sampai dia muda, bagaimana Tuhan bekerja dan sampai dia boleh dipanggil oleh Tuhan untuk boleh menjadi anak Tuhan. Satu perjuangan yang besar, tetapi di balik semua itu ada rencana Tuhan dalam kehidupan dia. Bagaimana kehidupan dia selanjutnya menjadi dampak buat orang lain. Kita bersyukur, dan saya ingat mengenai hidup yang berdampak yang ingin saya ajak Bapak Ibu renungkan bersama-sama dengan topik bagaimana hidup kita boleh memberikan dampak. Salah satu tokoh di Alkitab Perjanjian Lama yaitu Yusuf. Bagaimana Yusuf dalam kehidupan keluarga, walaupun dia dibenci saudara-saudaranya, bahkan dia dijual jadi budak, kemudian dia dikhianati, difitnah, bahkan dia dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi bagaimanapun dalam kehidupan dia, dimanapun dia berada, dia telah menjadi dampak, menjadi berkat, dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita kontekskan Tuhan Yesus di dalam ajaran Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 16, di situ berbunyi demikian, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan Yesus mengajari kepada murid-murid bagaimana hidup yang berdampak menjadi terang. Di sini ada kata terang. Terang di sini itu satu hal yang berbeda dengan gelap. Terang itu tidak bisa dipisah.
Terang itu di mana ada terang, di situ kegelapan sudah tidak ada. Dan terang itu tidak bisa disembunyikan, karena di mana ada terang, semua orang bisa melihat. Tuhan Yesus inginkan supaya setiap kita menjadi terang dimanapun berada. Terang itu atau hidup yang berdampak itu membawa ada dua hal. Yang pertama, hidup berdampak. Yang pertama, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Yang kedua, memuliakan Bapa di surga. Hidup yang berdampak itu membawa satu perubahan, sehingga orang-orang boleh melihat bagaimana anak-anak Tuhan yang hidupnya berbeda. Perbedaan yang Tuhan inginkan itu berbeda dengan orang-orang lain. Anak-anak Tuhan yang hidupnya berbeda itu kelakuannya, khususnya mengenai dosa. Anak-anak Tuhan hidup yang berbeda itu tidak sama dengan anak-anak dunia yang hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu, bagaimana kehidupan sebagai anak-anak Tuhan itu hidup yang boleh memuliakan Dia. Dalam kaitan Tuhan Yesus khotbah di bukit, Tuhan Yesus inginkan supaya setiap anak-anak Tuhan itu bagaimana orang-orang boleh melihat perbuatan kita, sehingga orang-orang juga boleh mendapatkan satu berkat. Ketika kita melihat di dalam ayat 16 ini, di situ ada kata baik. Kata baik ini artinya orang-orang melihat kebaikan kita. Bagaimana mereka bisa melihat kebaikan kita? Karena kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, bagaimana hidup kita yang sudah boleh menjadi anak-anak Dia. Tuhan inginkan supaya hidup kita ini menunjukkan kebaikan kepada orang lain, dan orang lain melihat sebagai anak-anak Tuhan apa yang sudah kita lakukan, perbuatan kebaikan yang kita lakukan, sehingga boleh membuat orang itu percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka juga boleh melihat dan memuliakan Tuhan. Banyak orang melakukan perbuatan baik untuk memuliakan diri sendiri. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan itu bukan memuliakan diri sendiri, tetapi bagaimana memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga orang melihat kita, melihat Tuhan dipermuliakan. Itu yang Tuhan mau. Sehingga orang-orang melihat, oh apa yang dilakukan itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang jadi pertanyaan buat kita, bagaimana kehidupan kita? Sudahkah hidup kita membawa dampak? Sebagai anak Tuhan, sudahkah kita betul-betul mengerti rencana dan pimpinan Tuhan dalam hidup kita? Kita hidup bukan hanya seperti ini saja. Di tengah-tengah pandemi, kita tidak tahu kapan pandemi itu berakhir. Kapan situasi penderitaan ini berakhir? Tidak ada satupun tahu. Tetapi bagaimanapun dalam menjalani kehidupan yang Tuhan tuntut dalam hidup kita itu adalah bagaimana hidup kita memberikan dampak. Sudahkah kita memberikan dampak? Coba lihat sekeliling kita. Sudahkah mereka melihat perbuatan baik kita? Sudahkah mereka melihat dan memuliakan Tuhan melalui setiap kehidupan kita? Salah satu kisah yang sangat membuat saya tertarik itu adalah satu video mengenai orang-orang yang ada di neraka. Kemudian ketika orang-orang yang ada di neraka dan melihat, loh, aku kok di sini sendirian, sedangkan teman saya itu di surga. Kemudian yang di neraka ini teriak, hai teman, kamu kenapa tidak memberitakan Injil kepada saya? Kenapa hidupmu itu tidak menjadi berkat buat saya? Kemudian temannya ini yang di surga melihat, loh, kaget sekali. Dan membawa dia itu sadar. Ternyata selama dalam dunia ini, hidupnya tidak pernah memberitakan Injil. Tidak pernah memberikan dampak buat temannya. Sehingga temannya tidak mendengar Injil. Mari saudara, saya mengajak kita semua, ayo hidup kita membawa dampak. Walaupun di tengah-tengah kesulitan, saya tidak tahu kesulitan apa yang kita alami, penderitaan, mungkin kita merasa semua terdampak, semua merasa penderitaan, semua merasa kesulitan. Saya tahu semua orang bergumul di dalam mengambil keputusan, di dalam bekerja, dalam hal apapun. Ingatlah, Tuhan memimpin hidup kita. Tuhan punya kehendak yang terindah. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Apapun kesulitan, mungkin kita sedang bergumul akan kesehatan, akan keluarga yang sakit dan lain sebagainya.
ingatlah bahwa Tuhan inginkan kita melakukan sesuatu, yaitu membawa dampak buat orang lain. Sudahkah hidup kita membawa dampak? Mari kita pikirkan yang terdekat, yaitu buatlah diri kita memberikan dampak buat keluarga, buat teman kita, buat masyarakat, buat dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati, kita akan menaikkan doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu di gereja kita, supaya mereka punya daya juang, mau belajar sungguh-sungguh, baik di sekolah maupun belajar firman Tuhan di gereja, di rumah, dimanapun mereka berada. Kita doakan untuk guru-guru sekolah minggu yang setia melayani, mereka memberikan hidup mereka untuk Tuhan, biar mereka sungguh-sungguh boleh dipakai oleh Tuhan untuk boleh mendidik anak-anak hidup takut akan Tuhan. Kita mengingat mereka ke dalam tangan Tuhan. Mari kita membuka suara berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu di gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan, kami sehati berdoa menyerahkan untuk anak-anak sekolah minggu yang setiap minggu datang, dan doakan supaya anak-anak sekolah minggu punya nilai juang, punya hidup yang memuliakan Tuhan, dan mereka sungguh-sungguh boleh belajar dengan tekun, baik di rumah maupun di gereja, serta dimanapun mereka berada, sehingga mereka punya dasar fondasi yang kuat di dalam hidup akan takut akan Tuhan. Bapak, kami doakan untuk guru-guru sekolah minggu yang ada di gereja Indion Satelit, baik guru kelas kecil, kelas tengah maupun kelas besar, serta kelas tunas. Guru-guru sekolah minggu baik di Satelit maupun di gereja lain. Tuhan, kami doakan supaya setiap guru-guru boleh dipakai oleh Tuhan, mereka punya hati yang telah berkorban untuk Tuhan, satu panggilan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan terus memakai mereka untuk menjadi alat Tuhan yang hari ini juga begitu susahnya Tuhan untuk boleh Terima kasih Bapak, kami berdoa memohon pertolongan Tuhan dan campur tangan. Terima kasih Bapak, dalam Yesus kami berdoa. Selanjutnya minta penginjil Krishna berdoa bagi Bapak Oktav. Doakan untuk pekerjaannya, doakan untuk keluarganya, untuk istri Lydia maupun untuk Gemi di Singapura studi. Boleh Tuhan pakai untuk boleh menjadi alat Tuhan untuk sungguh-sungguh belajar dan memuliakan Tuhan. Dan doakan untuk imannya Oktav, dan doakan untuk pergumulannya, dan doakan supaya Tuhan terus memakai Oktav untuk boleh menjadi berkat, berdampak dimanapun dia berada. Dan Tuhan terus menyatakan kasih-Nya dan menyatakan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan dalam keluarga untuk Oktav. Tuhan, saat ini Bapak juga mau berdoa untuk rekan kami yang boleh barusan men-sharingkan kehidupannya, di mana Tuhan boleh memanggil dia sejak di masa muda, dan dia juga boleh bersyukur, boleh menerima anugerah-Mu dan boleh merespon kasih-Mu Tuhan, sehingga dia pun juga boleh memberikan hidupnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian itu, bahkan Tuhan boleh melihat di dalam kehidupannya Tuhan yang boleh pimpin sampai hari ini. Tuhan, biarlah apa yang boleh menjadi keinginannya yang tadi boleh sharingkan Tuhan, bahwa dia boleh Engkau berkenan untuk boleh terus memakai dia dalam hal apapun Tuhan, di dalam masa-masa yang muda, bahkan di masa-masa yang sekarang Tuhan, ketika dia boleh sudah berkeluarga, memiliki anak di tengah kesibukannya, biarlah dia pun boleh tetap memberikan yang terbaik, melayani Engkau di dalam hidupnya. Tuhan yang boleh tolong di dalam pekerjaan, Tuhan yang boleh sertai untuk segala hal yang diperbuat tangannya, boleh berhasil dan boleh memuliakan Tuhan di sana. Tuhan juga boleh sertai Pak Oktav sebagai suami, sebagai kepala keluarga pun boleh membimbing, menuntun istri dan anak-anaknya Tuhan untuk boleh selalu datang kepada Engkau, selalu mengandalkan Engkau Tuhan, boleh bertumbuh di dalam keluarga yang beriman di dalam Engkau Tuhan, yang boleh sertai supaya sungguh untuk Pak Oktav pun juga boleh menjadi teladan yang baik di dalam keluarga, juga untuk segala
pelayanan yang Tuhan pun juga boleh percayakan di tengah kesibukannya sebagai pengurus, sebagai guru sekolah minggu secara khusus di kondisi saat ini. Tuhan pun yang boleh tetap sertai, Tuhan pun yang boleh tetap pakai. Terima kasih Tuhan, dan untuk segala pergumulan yang mungkin sedang mereka hadapi, Tuhan pun yang boleh terus berikan hikmat kepada Pak Oktav supaya boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam melewati segala pergumulan ini, sehingga itu boleh membuat dia boleh semakin bertumbuh dan boleh merasakan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita selanjutnya doakan untuk gereja kita, khususnya untuk jemaat usia emas, usia wan di atas 60 tahun ke atas. Doakan untuk kesehatannya, doakan untuk masa tuanya, doakan untuk kehidupan mereka. Mari kita doakan untuk jemaat usia wan, usia di atas 60 ke atas. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan kami sehati berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat kami, saudara seiman kami yang usia dalam 60 tahun ke emas, atas, usia Tuhan indah. kami berdoa Tuhan tolong supaya di tengah masa-masa seperti itu, biarlah mereka sungguh-sungguh boleh melihat bahwa mereka bersyukur masih dan boleh Tuhan tetap jaga Tuhan pakai di dalam kesehatan kehidupan mereka. mereka. Mungkin Tuhan yang ada boleh yang terus lemah kasih tubuh, kesehatan, Tuhan kekuatan, jamah justru mereka, di dalam Tuhan, kelemahan yang mereka, memberikan di dalam kekuatan, kerentanan Tuhan, mereka, memberikan justru semangat, Tuhan, iman memberikan tidak boleh pemulihan lemah, iman buat tidak boleh jemaat menurun, yang tetapi usia 60 tahun ke tubuh atas. boleh Terima menurun, kasih, Mungkin fisik mereka kekuatan boleh juga menurun, merasa tetapi kesepian, sebaliknya Tuhan justru tidak iman ada mereka teman, boleh mereka semakin tidak ditumbuhkan, bisa keluar. sehingga di dalam Tuhan usia mereka menjaga, boleh berikan menjadi teladan kesehatan yang baik saat ini bagi sedang sakit, anak-anak mereka, Terima bagi kasih, cucu-cucu Tuhan. mereka. Kiranya Tuhan Tuhan sertai Tuhan Tuhan yang boleh terus tolong. Tuhan Terima tolong. kasih Tuhan, Tuhan yang Juga boleh boleh terus juga berikan sukacita kepada setiap Biar rekan-rekan mereka pun kami di dapat dalam jadi teladan usia senja mereka, bagi keluarga usia mereka, indah bagi mereka. Tuhan yang anak-anak sertai, mereka. Tuhan yang boleh Terima tolong. kasih Bapak. Dalam Yesus Dalam nama kami Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya doakan untuk gereja kita boleh menjadi berkat, menjadi terang bagi masyarakat. Doakan untuk Elsat Peduli yang setiap bulan sudah melakukan untuk membantu orang-orang yang terdampak karena pandemi. Kita tidak tahu kapan pandemi akan berakhir. Biarlah gereja kita terus boleh menjadi berkat dan memberikan dampak buat seluruh masyarakat maupun bagi jemaat, bagi siapapun boleh tertolong dan juga terberkati melalui gereja kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa saat dalam ini surga, kami Tuhan kami berdoa, berdoa Tuhan, menyerahkan untuk gerejamu, gereja Tuhan. di tempat ini, Secara Tuhan, khusus di biarlah tengah sungguh kondisi gereja seperti ini, di mana supaya kondisi gerejamu yang Union semakin Satelit boleh gelap, menjadi Tuhan, tetapi berkat, justru di dalam kondisi yang gelap, boleh cahaya menjadi terang bagi dari gerejamu itu justru yang boleh masyarakat. semakin Boleh bersinar memancarkan terang. kasih Karena itu Tuhan, Tuhan, boleh Tuhan yang terang. boleh Tuhan, tolong Tuhan, supaya di dalam setiap kami momen masa-masa seperti ini justru pandemi. gerejamu Tuhan ini pengurus, boleh Tuhan menunjukkan boleh dirinya, arti dari kehadirannya. hal yang Jangan Tuhan biarlah memikirkan gerejamu seperti gereja yang banyak gereja kesulitan Laodikia yang kesulitan. tidak berguna, yang suam-suam kuku, tetapi sebaliknya hal boleh yang justru boleh terus boleh menghangatkan, sekitar kami boleh begitu memberikan sampai kesegaran membutuhkan. bagi sekelilingnya. Tuhan, Kami berdoa biarlah Tuhan mereka bukan dapat- hanya bagi gereja dapat ini memikirkan secara mereka, Tuhan. organisasi, Tuhan. tetapi secara Biarlah khusus bagi peduli. setiap kami Biarlah itu juga gereja-gereja menjadi berkat Tuhan yang sesungguhnya, bagi orang supaya yang kami pun boleh Tuhan. bergerak untuk Terima kami boleh kasih, Bapak. memberitakan Kami kasih-Mu serahkan Tuhan dalam nama pada Yesus, kami sekeliling berdoa. kami dengan menyatakan kasih, tindakan kasih, wujud kasih Tuhan yang boleh serta. Terima kasih. Selanjutnya terakhir doakan untuk bangsa dan negara, bersyukur bangsa Indonesia boleh merayakan atau memperingati HUT RI yang ke-75 tahun. Bersyukur untuk penyertaan anugerah Tuhan memimpin sampai hari ini. Doakan pemerintah supaya boleh diberikan hikmat untuk mengatasi segala masalah yang terjadi. Doakan bahwa perayaan HUT ini tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Biarlah dalam keterbatasan setiap masyarakat boleh menerima keadaan seperti ini, sehingga seluruh masyarakat boleh menjaga jarak, boleh merayakan dengan penuh ucapan syukur melalui doa di rumah, melalui melakukan kegiatan dengan bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan bagi bangsa Indonesia. Mari kita doakan untuk bangsa Indonesia dalam 75 tahun ulang tahun ini. Mari kita berdoa.
Tuhan Bapa saat dalam ini surga, Tuhan kami Ketua untuk bangsa dan negara kami ya silakan Tuhan. untuk bangsa Dan bersyukur dan negara. Ajar, terima kasih Tangan untuk Tuhan, kemerdekaan yang sudah syukur 75 tahun bangsa dan sudah Indonesia melaksanakan sudah memasuki di usia tengah yang segala ya kondisi, Tuhan. di tengah Kami segala tetap prediksi-prediksi sebagai yang orang-orang lalu Kristen Tuhan yang masih Tuhan yang yang tetap campur dapat tangan, Tuhan yang memimpin beribadah, bangsa yang negatif Indonesia. Tuhan, tetapi dapat Kami nyatanya Tuhan doakan tidak menyatakan seperti tahun yang lalu belas kasihan dirayakan kepada dengan bangsa dan penuh negara meriah. ini. Kau Biar boleh tetap seluruh memimpin masyarakat bangsa dan boleh negara ini. menerima Sekarang keberadaan Tuhan, ajar bagi para doa kami pemimpin Tuhan, negara kami untuk dengan berikan segala bijaksana, kebenaran. bangsa dan negara Supaya kami, bangsa ajar kami untuk Indonesia terus mendoakan boleh bangsa dan negara kami. menjalani Tuhan, kehidupan menghadapi dengan setiap baik kesulitan, dan boleh memuliakan khususnya dalam para situasi pemimpin pandemi kami, seperti ini. mereka yang duduk di Ketua dalam Tuhan, pemerintahan, kiranya Tuhan 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 yang boleh berikan berikan hikmat kebijaksanaan kebijaksanaan di dalam memimpin bekerja bangsa bagi negara bangsa yang Indonesia. tidak Indonesia. mudah Doakan pemerintah Tuhan yang kami, boleh berikan Pak diberkati. Jokowi Tuhan yang dan boleh juga berikan wakil kiranya dan rasa doakan takut untuk para akan menteri Engkau supaya betul-betul mereka menghargai diberikan hikmat terhadap kebijaksanaan punya rakyatnya satu Tuhan memimpin kecintaan disertai akan bangsa Tuhan yang boleh Indonesia tolong. ini. Terima kasih Tuhan untuk Dalam kedepannya nama Yesus. Tuhan secara khusus di dalam kondisi hari ini kiranya Tuhan pun yang boleh tetap berbelas kasihan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Doa penutup minta Bapak Oktaf untuk mendampingi. Bapak, sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan atas persekutuan dan juga beberapa sharing dan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami di dalam keterbatasan ini ya kami percaya Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Dan kami bersyukur ya Tuhan karena sarana apapun Tuhan dapat memakainya, dan kami dapat melalui doa kami Tuhan, kami dapat membantu orang-orang, kami dapat mengingat saudara-saudara seiman kami ataupun saudara-saudara lain yang mengalami kesulitan, dan kiranya Tuhan menolong melalui apa yang kami ucapkan ini. Tuhan berkati setiap kami, Kau tahu hati kami ya Tuhan, dan Kau akan menjawabnya, dan kami bersandar kepada kehendak Tuhan semata. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikianlah persekutuan doa kita online telah selesai. Apabila Bapak Ibu yang kepingin didoakan oleh tim hamba Tuhan, silakan bisa menghubungi nomor tertera di bawah berikut ini. Nanti para hamba Tuhan akan mengontak Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali pada persekutuan doa online yang